sering telat pajak ya Kak. Jadi gini Kak Nasol, merujuk dari APBN, sumber pendapatan negara itu ada 3. Yang pertama itu pendapatan pajak, yang kedua ada pendapatan non pajak, dan yang terakhir ada hibah. Oh, jadi sumber dari pendapatan negara itu dari itu semua. Jadi tuh pajak itu berpengaruh sekali bagi perekonomian negara Kak Nasol. Oh, jadi seperti itu ya Sela. Pentingnya pajak untuk kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Ngomong-ngomong masalah pajak ini ya Sela, mengenai barang-barang mewah yang dipungut oleh pemerintah, yaitu pajak PPNBM. Ini ada wacana dari pemerintah bahwa insentif PPNBM akan dihapus. Lalu, apakah menurut Anda ini menjadi langkah yang tepat untuk dilakukan pemerintah? Jadi gini, memang ada wacana bahwa insentif PPNBM pada tahun 2023 akan dihapus oleh pemerintah. Menurut saya, tindakan yang diambil pemerintah sendiri itu demi kemajuan rakyat dan perekonomian negaranya. Jadi ada alasan kenapa kok PPNBM pada tahun 2023 akan dihapus ya Kak Nasol. Alasannya itu karena pemulihan ekonomi negara Indonesia sendiri sudah pulih meningkat sebanyak 5,01%. Nah, hal itu disebabkan oleh perbaikan dari semua sektor yang ada. Ya bukan hanya dari sektor-sektor saja Kak, tapi juga ada alasan lain kenapa kok insentif PPNBM itu memang lebih baik dihapuskan. Alasan lainnya yaitu upaya konsolidasi fiskal serta penekanan APBN agar pada tahun 2023 itu tidak melonjak di atas 3%. Jadi, upaya ini merupakan jalan yang ditempuh oleh pemerintah untuk menekan kenaikan dari APBN ini sehingga tidak mencapai 3% atau melebihi. Oh, jadi seperti itu Sela. Untuk pembayaran ini memiliki dampak negatif dan juga positif. Itu merupakan dari sisi pemerintah. Lalu bagaimana dari subjek pajak tersebut? Menurut saya, penghapusan insentif PPNBM sendiri memiliki dampak, menurut saya memang ada beberapa dampak negatif bagi para wajib pajak tersebut. Mereka akan mengalami pembengkakan pengeluaran. Jadi perekonomian mereka memang harus ekstra lebih tinggi lagi untuk pengeluaran yang juga lebih tinggi karena membayar PPNBM itu tanpa insentif. Untuk pembayaran ini, apabila ada kenaikan, apalagi ini sudah mulai pasca pandemi, jadi untuk memulai lagi usaha mereka itu membutuhkan kinerja yang ekstra. Jadi seperti itu. Ya memang seperti itu, karena kan insentif PPNBM sendiri dihapus. Jadi mereka tidak mendapat potongan untuk membayar pajak atas barang mewah yang mereka kenakan. Nah, dalam hal ini berarti kan mereka memang harus mengeluarkan biaya lebih besar daripada sebelumnya. Di balik kebijakan pemerintah, ternyata banyak sekali dampak negatif maupun positifnya juga. Lalu kita sebagai wajib pajak, apa yang harus kita lakukan agar mendukung program atau kebijakan pemerintah dalam pembayaran pajak ini? Kita sebagai wajib pajak memang harus menggalakkan terutama diri kita sendiri ya Kak Nasol. Jadi memang harus dari hati nurani kita sendiri untuk patuh dan membayar pajak tepat waktu. Tepat waktu dan tidak lupa untuk membayar denda juga ya Kak. Sering telat pajak ya Kak? Tidak, bukan telat, cuma lupa. Terima kasih ya Sela udah mau berbincang-bincang dengan saya mengenai pajak ini, karena banyak sekali isu-isu di luar sana yang mengenai dampak positif maupun dampak negatif dari langkah pemerintah ini.